Kami dari kelompok 6, saya Sari Retno Dewanti, Wahyu Triluksono, Ayu Amerwati, dan Aditya Febri akan mempresentasikan dari perusahaan PT Indofood. Pengaruh kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di bursa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui satu, gambaran kebijakan dividen, profitabilitas, dan nilai perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisa data adalah penelitian ini menggunakan analis deskriptif kualitatif dan analis deskriptif kuantitatif yang meliputi uji asumsi, klasik, analis regresi, linier, berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Rata-rata dividen payout ratio adalah sebesar 22,48%, rata-rata return on equity sebesar 24,40%, dan rata-rata price to book value sebesar 4,82. Dua, hasil pengujian regresi linear berganda adalah Y sama dengan 2,559 sampai 0,004x1 plus 0,096x2 plus E. 3. Hasil analis koefisien korelasi adalah sebesar 0,815 yang berarti bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara nilai perusahaan dengan kebijakan dividen dan profitabilitas. Koefisien determinasi adalah sebesar 0,664 yang berarti 664% variasi dari nilai perusahaan dijelaskan oleh variasi dari kebijakan dividen dan profitabilitas. 4. Hasil analis UCF diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,065 lebih kecil dari 0,05 maka HO diterima. Artinya kebijakan dividen dan profitabilitas secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Uji T diperoleh nilai signifikansi untuk likuiditas sebesar 0,95 lebih besar 0,05 maka HO diterima. Artinya kebijakan dividen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. 1. Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. 2. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. 3. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada nilai sahamnya. Berikut ini adalah gambaran umum dividen payout ratio atau DPR, return on equity ROE, dan price to book value PBV pada PT Indofood Customer Branded Product CBP. Bursa Efek Indonesia periode 2007-2014 yang dapat dilihat pada tabel 1. Rumusan masalah A. Bagaimana gambaran kebijakan dividen, profitabilitas dan nilai perusahaan pada PT Indofood Consumer Brand Product CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen dan probabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood Consumer Branded Product CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di bursa. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran kebijakan dividen, probabilitas dan nilai perusahaan pada PT Indofood Consumer Brand CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. B. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan probabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood Consumer Brand Product CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Landasan teori. Laporan keuangan dalam menjalankan operasionalnya, tiap perusahaan akan melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam suatu periode. 2. Rasio keuangan. Menurut Kasmir, rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang cara membagi satu angka dengan angka lainnya. 3. Kebijakan dividen. Menurut Astuti, kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagi laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Sarto, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 4. Profitabilitas. Menurut Sudana, probabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumbernya yang dimiliki perusahaan seperti aktivitas modal atau penjualan perusahaan. Selanjutnya menurut Sudana, terhadap beberapa cara untuk mengukur probabilitas, yaitu return on asset ROA. 5. Nilai perusahaan. Menurut Brigham dan Joel, rasio nilai perusahaan yang wajar adalah sama dengan 1, artinya harga saham dari perusahaan tersebut seharusnya
dihargai oleh investor sesuai dengan nilai bukunya. Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen dapat dilihat dari nilai dividen payout ratio (DPR) yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang Gambaran nilai perusahaan pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil pengolahan data SPSS untuk koefisien toleransi disajikan pada tabel 6. Hasil analisis koefisien, korelasi dan koefisien determinasi di bawah ini. Pengujian analisis regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 17,0. Dengan hasil dapat dilihat pada tabel 5. Hasil perkiraan dari nilai F dalam penelitian ini disajikan pada tabel 7. Hasil perkiraan nilai T dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8. Evaluasi evaluasi kebijakan dividen pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Evaluasi profitabilitas pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Evaluasi nilai perusahaan pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 4. Evaluasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 5. Evaluasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 6. Evaluasi pengaruh kebijakan dividen dan 7. Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan, dividen payout rasio minimum perusahaan adalah sebesar 0 dan dividen payout rasio maksimum perusahaan adalah sebesar 49,57%, sedangkan rata-rata dividen payout rasio perusahaan adalah sebesar 22,48%. Selanjutnya, return on equity minimum perusahaan adalah sebesar 2,71% dan return on quality maksimum perusahaan adalah sebesar 84,29%, sedangkan rata-rata return on quality perusahaan sebesar 24,40%. Selanjutnya, price to book value minimum perusahaan adalah sebesar 1,93 kali dan price to book value maksimum perusahaan adalah sebesar 11,31 kali, sedangkan rata-rata price to book value perusahaan sebesar 44,82 kali. Jadi mode perusahaan referensi adalah Y sama dengan 2,559 kurangi 0,004 X1 ditambah 0,096 X2 plus menunjukkan bahwa pendapat perusahaan kreatif antara kebijakan dividen yang diproporsikan dengan dividen payout rasio terhadap nilai perusahaan diproporsikan dengan price to book value. Terdapat perusahaan positif antara probabilitas yang produksi dengan return quality nilai perusahaan yang memproporsikan dengan price to book value pada PT Indofood CBP. C. Hasil conversion korelasi ujir diperoleh nilai R sebesar 0,815 yang berarti bahwa pendapat korelasi atau hubungan yang sangat kuat antara price to book value dengan dividen payout ratio dan return on quality pada PT Indofood. Sementara koefisien determinasi adalah 0,664 yang berarti variasi dari price to book value dijelaskan oleh kedua variabel rasio dan return on quality, dan sisa dijelaskan oleh variabel lain seperti earning per share, price to earning ratio, price to ratio, dan price to earning ratio.
dan solusi uji F diperoleh sebesar nilai F hitung sama dengan 4,943, F tabel sama dengan 5,786, dan nilai signifikasi sebesar 0,065 kurang lebih dari 0,05. Ini berarti variabel kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT Indofood. Dari hasil uji dengan derajat signifikasi sebesar 0,05 diperoleh bahwa oleh dividen payout ratio nilai hitung kurang 0,099, tabel 2,571, signifikasi 0,925, dari 0,05 yang artinya variabel kebijakan dividen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan PT Indofood. Yang berpengaruh pada PT Indofood terdapat di Bursa Efek Indonesia, sementara untuk variabel return on quality bahwa nilai hitung 3,022, tabel 2,571, dan signifikasinya 0,29 kurang lebih dari 0,05, berarti variabel probabilitas secara parsial berpengaruh signifikasi terhadap nilai perusahaan PT Indofood yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.